Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan yang temanya adalah dihambat malah merambat. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang dan seringkali iman kita, kesetiaan kita menemui hambatan-hambatan. Pelayanan kita menemui hambatan-hambatan supaya kita berhenti, supaya kita tidak maju. Tetapi kalau saudara menyimak firman Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan, hambatan bukan alasan saudara mundur. Hambatan bukan alasan saudara tidak melayani. Hambatan bukan alasan saudara tidak memuliakan Tuhan. Dihambat malah makin merambat. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 3. Dihambat malah kita merambat. Puji nama Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hambatan adalah satu sarana sebagai batu loncatan. Saudara akan naik lagi ke level yang lebih tinggi. Ya, sebab hambatan ini harus dipandang sebagai ujian iman. Bukan membuat saudara undur, membuat saudara tidak setia, tetapi hambatan ini harus membuat kita makin merambat, makin dekat kepada Tuhan. Jadi dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, jelas yang pertama Tuhan yang melihat kita. Para malaikat, itu pasti. Ya, saudara-saudara, kalau saudara pernah baca dalam Alkitab, saudara jangan pikir roh-roh jahat itu melihat kita. Ya, dia mengawasi kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 dikatakan, dia siap menerkam kita. Saudaraku, kalau kita tidak siap, berarti ada banyak yang menyaksikan kita. Belum lagi jemaat Tuhan, belum lagi orang-orang luar, begitu banyak yang menyaksikan kita seperti awan katanya. Ya, jadi saudara tidak sendirian. Teristimewa kita harus menempatkan diri kita ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudaraku, mata Tuhan melihat setiap kita, kesungguhan kita, keseriusan kita. Belum lagi yang lain-lain. Diteruskan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi orang percaya, itu bukan tanpa tantangan, bukan tanpa hambatan. Pasti tiap orang yang mau maju di dalam Tuhan pasti mengalami yang namanya tantangan, hambatan, pencobaan, halangan, dan 1001 macam masalah. Termasuk saya, hamba Tuhan pun pasti mengalami. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya kata firman Tuhan, kita harus menanggalkan hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Kita harus lemparkan jauh-jauh segala hal yang membuat kita tidak mengasihi Tuhan. Segala halangan, rintangan yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan itu harus dibuang. Beban dan dosa. Ya, beban seringkali membuat kita tidak percaya kuasa Tuhan, membuat kita meragukan kasih Tuhan. Ada orang berkata, buat apa saya ikut Tuhan, malah Tuhan toh saya masih mengalami pencobaan. Saudaraku, dia tidak mengerti. Ya, bahwa ikut Tuhan itu, saudara-saudaraku, harus menjadi pemenang. Ya, orang menjadi pemenang itu harus siap menghadapi peperangan. Jangan menjadi orang belum berperang sudah menyerah, itu namanya pecundang, bukan pemenang. Saudaraku, beban itu yang akan membuat kita dekat dengan Tuhan itu harus dibuang. Ketidakpercayaan, keraguan, ya, ketidakseriusan, bermain-main,
Itu harus dibuang jauh-jauh. Dan dosa. Kalau saya berbicara tentang DOSA, dosa itu definisinya sangat sederhana. Saudaraku, segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang tidak percaya firman Tuhan. Janganlah tinggalkan pertemuan ibadahmu. Apa itu ibadah? Apalagi online. Saya tidak melihat Pak Pendeta dan Pak Pendeta nggak lihat saya. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan selalu melihat ketekunan kita. Saat hari ini memang saya tidak melihat Anda dengan mata telanjang saya, saudara. Tapi sepasang mata di sorga sedang melihat setiap anak di rumah masing-masing. Yang percaya katakan amin, ayo. Amin. Puji Tuhan. Orang kalau tidak mendengar firman Tuhan, itu namanya dosa. Saudara-saudaraku, tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ada juga orang yang tidak percaya janji Tuhan. Dalam Ibrani 11:6 dikatakan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan. Bohong itu. Dia mulai tidak percaya firman Tuhan. Itu dosa. Saudara-saudara, mari pagi hari ini, apa gerangan yang sering menghalangi kita untuk percaya kepada kuasa Tuhan? Ya, itu buang jauh yang seringkali menghalangi kita. Dan kita akan, yes Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan berkata taatlah, kita tidak mau taat, itu dosa. Dosa itu artinya, saudaraku, tidak memuaskan hati Tuhan, tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, dari segala sesuatu, kata Ibrani 12:1, dosa dan beban yang begitu merentangi kita, tanggalkan. Saudara pernah melihat di televisi atau Anda melihat sendiri satu pertandingan lari maraton, saudara? Ya, yang jaraknya begitu jauh, ribuan meter. Itu para atlet sebelum mereka masuk dalam gelanggang pertandingan menyiapkan diri, saudara-saudara. Ya, dan kalau perlu kesehatannya, stamina, kesehatannya dipelihara, dan kalau bisa mungkin kalau lari itu ingin melayang cepat. Ya, tidak mungkin orang lari maraton lalu pakai sepatu besi, saudara. Ya, topinya besi. Wah, itu membuat beban, saudara. Tidak bisa membuat dia lari dengan bebas mengalahkan lawan-lawannya. Seringan mungkin. Tuhan mengajar begitu. Segala hal yang merintangi kita untuk dekat dengan Dia, beban dan dosa, itu lemparkan jauh-jauh. Kemudian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hambatan, tantangan pasti ada. Tetapi jangan lupa, Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Jadi orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak takut lagi dengan namanya pencobaan. Yang namanya hambatan itu pasti. Puji nama Tuhan. Hambatan dalam tanda kutip ini tidak boleh membuat iman kita menjadi suam. Tidak boleh membuat kesetiaan kita ini berkurang. Saudara, dihambat malah harus semakin merambat, saudara. Minta hikmat kepada Tuhan untuk terus, saudara-saudaraku, on fire, berapi-api melayani Tuhan. Hambatan itu harus membuat yang makin merambat. Ya, dihambat bukan makin saudaraku mundur, tidak, tapi harus makin merambat. Ingat, ada banyak saksi yang melihat kita. Ya, juga nanti Anda disaksikan selain oleh Tuhan, roh jahat juga melihat saudara ini orang Kristen setelah ada corona ini makin maju atau justru makin tidak karu-karuan. Ada banyak saksi, belum lagi saudara-saudaraku yang kekasih, yang lain-lain melihat kita. Tunjukkan konsistensi iman kita di hadapan Tuhan. Tantangan pasti ada, hambatan pasti ada. Saudara jangan bermimpi ikut Tuhan itu bebas dari masalah. Nggak ada jadi dalam Alkitab, begitu saya ikut Tuhan, itu pencobaan pada lari semua. Kalau ada, saya minta tolong tunjukkan ayatnya. Nggak ada. Tuhan Yesus saja dalam Matius 4, sebelum dia diorbitkan sebagai Mesias, dia harus menghadapi pencobaan dari si pencoba iblis 3 kali, 3 jenis pencobaan. Setelah dia menang, maka kata Alkitab, iblis tidak berdaya. Tuhan Yesus selalu menang karena dia berpegang kepada firman. Waktu dia sebagai manusia, di
Tiap kali iblis datang kepada Yesus, Yesus selalu berkata, sudah tertulis. Pencobaan pertama, pencobaan kedua datang, sudah tertulis. Pencobaan ketiga datang, Yesus katakan, sudah tertulis. Setiap kali kita berdiri atas firman, iblis tidak berdaya. Setiap kali saudara berkata, saya taat kepada firman, bukan kepada suara iblis, di situ Anda sebagai pemenang. Kita akan melihat dua ayat Roma 8, 35 dan 36. Tolong dibacakan. Roma 8, 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, saudara-saudara, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Rasul Paulus dengan tegas, dia seakan-akan menantang tantangan, menantang hambatan. Siapa yang akan memisahkan kami dari kasih Kristus? Apakah saudara berani berkata, hei virus corona, apakah kau akan memisahkan kami dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dan Anda boleh sebutkan yang lain-lain yang sekali menghambat kita. Adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Anda yang menjawab. Jawabannya tidak ada. Dan ayat 36 dikatakan, memang kita ini seperti domba sembelihan. Artinya apa, saudaraku? Setiap saat bisa saja kita mengalami tantangan, hambatan. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya tantangan, hambatan, problema kehidupan, itu bisa membayangi kita sebagai domba-domba sembelihan. Ini mempunyai satu pengertian bahwa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan itu, saudaraku, bukan berarti kita bebas dari masalah, sepi dari tantangan, tidak. Kita masih di dunia, kita masih menghadapi pergumulan hidup. Yohanes 16:33. Ayat ini seringkali saya ulangi untuk mengingatkan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Penganiayaan itu artinya hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan selera kita. Kalau saya tanya satu persatu pagi hari ini, bagaimana saudara waktu menghadapi situasi virus corona ini? Tentu agak terkejut, bukan? Sebab situasinya agak berbeda. Saya sendiri pun baru mengalami, saudara. Ya. Tetapi itu bukan alasan kita kemudian jauh dari Tuhan. Bukan alasan kemudian kita kehilangan semangat kita. Saudara katakan, adakah yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus? Kalau ada orang percaya karena pencobaan, masalah, lalu dia tidak setia meninggalkan Tuhan, Anda harus bertanya tentang kemurnian iman Anda. Kalau ada pergumulan sedikit, persoalan sedikit, lalu saudara say goodbye kepada Tuhan, Anda tanya tentang kualitas iman Anda kepada diri Anda. Jangan tanya sama orang lain, tanya kepada diri kita masing-masing. Tentu saja saudara, kita harus mengambil langkah-langkah untuk tetap kuat dalam menghadapi hambatan. Ya, tidak ada orang begitu lahir terus pintar. Harus ada proses belajar, learning by doing. Ya, belajar terus melakukan ketaatan apa yang Tuhan kehendaki. Kita dalam Roma 14:12, setiap orang dari Anda sekali waktu harus bertanya kepada Tuhan, menjawab kepada Tuhan yang Tuhan tanyakan tentang kesetiaan Anda. Setiap orang, termasuk saya. Dalam Roma 14:12, setiap orang akan ditanya oleh Tuhan. Jadi Anda jangan hanya bertanggung jawab kepada hamba Tuhan, kepada kami, tapi mari kepada Dia, Raja kita, Tuhan kita, Kristus. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk kita tetap eksis, tetap kuat dalam mengalami hambatan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat tadi dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib
ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara, yang pertama tadi sudah saya bahas. Lemparkan jauh-jauh beban dan dosa yang merintangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Lemparkan jauh-jauh. Beban itu ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Ya, itu beban, saudara-saudara, yang membuat kita tidak bisa makin dekat, makin mengasihi Tuhan. Dosa itu apa, saudaraku? Kita seringkali menolak untuk belajar taat kepada Tuhan. Jadi definisi dosa itu gampang sekali. Segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, kita buang jauh-jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, jika saudara ingin terus merambat di tengah hambatan, kata Alkitab, harus berlomba dengan tekun. Kamu harus melakukan kewajibanmu berlomba dengan tekun sebagai orang yang beriman. Pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, saudara-saudara. Masih adakah ketekunan di dalam setiap pribadi kita? Tekun mendengar firman. Walaupun kita live streaming hanya Minggu dan Rabu. Tapi selebihnya apakah saudara masih akrab dengan Alkitab? Kata saudara Petrus, Alkitab adalah surat dari kekasih. Dari kekasih sorgawi kita, Tuhan Yesus. Bagaimana ketekunan saudara berdoa? 1 Tesalonika 5:17, keep on praying. Tetap berdoa. Dalam segala sikon yang saudara hadapi, senang susah, tetap berdoa. Doa adalah nafas orang percaya. Tekun melayani Tuhan. Wah, pendeta, sekarang ini kami nggak bisa melayani Tuhan. Siapa bilang? Saudara menguatkan seseorang juga melayani Tuhan. Saudara berbuat sesuatu yang positif bagi kemuliaan Tuhan, itu juga memuliakan Tuhan. Mari kita lakukan perlombaan iman dengan tekun, saudara-saudara. Memang situasi seperti ini kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, bisa membuat iman kita menjadi kendor. Saudara ingat satu kisah, saya hanya merefresh, mengingatkan saudara kembali. Saat para murid digoncang di dalam perahu di tengah danau oleh angin dan ombak, air itu masuk ke dalam perahu dan mereka hampir tenggelam. Saudara-saudara, dan mereka menjadi panik. Untung di situ ada Tuhan Yesus. Walaupun katanya Tuhan Yesus sedang tertidur. Tuhan Yesus sedang tertidur. Saya membaca beberapa literatur, kenapa Tuhan Yesus tidur? Satu, mungkin lelah. Tuhan Yesus adalah pekerja yang keras. Dia rajin memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dia bisa lelah. Yang kedua, kemungkinan dia tidak diajak ngobrol oleh murid-muridnya. Muridnya asik sendiri. Dan Tuhan Yesus sendirian, lalu ada angin dan tidur. Ya, ini sesuatu yang kita perlu renungkan. Saudaraku, apakah komunikasi saudara dengan Tuhan selama ini masih indah? Saudara jawab sendiri. Masih memiliki keakraban dengan Tuhan? Saudara jawab sendiri. Jangan biarkan Tuhan Yesus tertidur di dalam hidupmu. The sleeping Jesus. Jangan biarkan Tuhan Yesus tidur dalam hidupmu. Oh, saya percaya Tuhan Yesus, Pak, tapi kenapa iman saudara tidak bangkit? Kenapa semangat saudara kok loyo? Kenapa kesedihan saudara kok kendor? Oh, Yesus sedang tidur ya? The sleeping Jesus. Apa Yesus tidak berkarya, bekerja dalam hidup saudara? Dalam Filipi 3:10 dikatakan, kita juga percaya Tuhan dan harus memiliki kuasa kebangkitan. The power of His resurrection. Kuasa kebangkitannya. Teristimewa dalam situasi seperti ini, saudara. Jalan-jalan sepi, kantor-kantor banyak tutup, pabrik juga yang tutup, PSBB, ya, terjadi di mana-mana, kegoncangan ekonomi. Pasti ini ikut berdampak dalam setiap hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, yang kedua, jangan lupa tadi firman Tuhan mengajar kepada kita, lakukan perlombaan iman dengan tekun. Kita sebagai anak Tuhan dalam melakukan perjalanan iman kita
harus memiliki fokus yang jelas. Memandang kepada Kristus. Memandang kepada Kristus. Iman bisa menjadi lemah, kehilangan semangat, tidak ada sukacita sebagai orang beriman dan sebagainya, karena tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mulai lihat kiri kanan, belakang depan. Itu adalah awal daripada kelemahan, kesuaman rohani. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dikatakan kita juga harus rela bersekutu dengan penderitaan Kristus. Apa itu? Penderitaan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi, orang yang mau setia ikut Tuhan, yang berkomitmen menjadi pengikut Kristus, harus siap memikul salib setiap saat. 1 Korintus 15 ayat 58, tolong dibaca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini karakteristik orang percaya. Bukan memble, bukan suam, bukan kemudian saudaraku kehilangan sukacita. Jangan goyah. Ya, tetap teguh. Rahasianya apa, saudara? Miliki persekutuan dengan Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Relationship dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudaraku, dalam menghadapi hambatan-hambatan, kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, dengan doa-doa kita, ketaatan kita, ini akan membuat kita teguh, membuat kita kokoh. Kalau Anda baca dalam Alkitab, kadang-kadang kita terheran-heran dengan para tokoh iman dalam Alkitab. Pengalamannya yang luar biasa. Kalau sebutkan terlalu panjang nanti. Ada yang pernah membaca kitab Kisah Para Rasul. Sekali waktu dua hamba Tuhan, Paulus dan Silas, ditangkap karena mereka memberitakan Injil. Mereka sedang memberitakan Injil, saudara. Mereka sedang melayani Tuhan, dan mereka ditangkap. Mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Penjara yang paling tengah, penjara di Filipi, agar tidak mudah kabur. Paulus dan Silas, mereka dalam kesetiaan, mereka ditangkap. Mereka mengalami hambatan, mereka mengalami tantangan. Mungkin Anda berkata, kok kenapa ya Tuhan izinkan? Mereka kan sedang dalam pelayanan, Paulus dan Silas, tapi mereka ditangkap. Itulah hambatan, saudara-saudara. Tapi kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, nanti Anda lihat di rumah, pada waktu kedua hamba Allah ini dipenjara di tengah, supaya tidak mudah kabur. Kakinya dirantai, dipasung, tangannya dirantai, dan itu gembok. Pintu penjaranya pasti kuat, saudara, belum lagi penjagaan di luarnya. Dan satu hal yang luar biasa, ini bukan dibuat-buat, tapi ini lifestyle, gaya hidup, saudara. Kita harus memiliki gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Dalam sikon seperti ini, coba saudara sering-sering belajar memuji Tuhan. Ya, dalam situasi COVID-19 ini kan tidak menyenangkan. Coba saudara memuji Tuhan. Jangan biarkan diri saudara stres. Ya, pikiran kita yang negatif, jangan-jangan nanti corona beredar-edar di pinggir rumah kita. Miliki positive thinking, saudara. Coba mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman, hadirkan atmosfer sorga di rumah saudara. Seperti Paulus dan Silas waktu mereka di penjara, kata Alkitab tengah malam mereka menyanyi. Ini bukan dibuat-buat, saudara. Ya, mereka bukan membuat-buat supaya mereka senang, supaya menghilangkan kesenangan, kesusahan. Sekarang banyak orang mencari pelarian, saudara, supaya melupakan masalah, cari hiburan-hiburan. Nanti hiburannya hilang, kesusahannya datang lagi. Kita harus memiliki lifestyle, gaya hidup bersekutu dengan Tuhan. Paulus dan Silas waktu mereka mengalami sikon
yang demikian, kata Alkitab, mereka menyanyi. Itu gaya hidup mereka. Mereka menyembah Tuhan. Menghadirkan atmosfer surga, terjadilah gempa bumi. Kehadiran, hadirat Tuhan, the presence of God. Hadirat Tuhan hadir di situ. Miliki persekutuan dengan Tuhan. Ada yang ingin tetap merambat walaupun dihambat, fokus kepada Tuhan. Miliki fokus yang jelas. Saya melayani siapa? Saya mengikut siapa? Saya berbuat ini untuk siapa? Miliki fokus yang jelas, saudara-saudara. Persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya, memiliki fokus yang jelas, memandang kepada Kristus. Karena ada persekutuan dengan Kristus, kita jadi kokoh, kita jadi kuat. Puji nama Tuhan. Letak kekuatan kita itu karena kita dekat dengan Tuhan. Banyak contoh dalam Alkitab. Kalau saya ceritakan terlalu panjang, saudara. Kemudian bagian yang berikutnya, meniru melalui Kristus sampai setia, sampai langkah terakhir. Kristus tidak memandang hina pada waktu dia naik di salib. Dia memandang kemuliaan yang akan datang dan demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudara, kita ingin kuat di dalam goncangan, ingin tetap merambat pada waktu dihambat. Teladan di Kristus, setia sampai langkah akhir, saudara. Sampai langkah yang terakhir. Saya dulu masih ingat ada seorang hamba Tuhan senior yang sudah almarhum memberi wejangan kepada saya. Nathanael, kalau Anda ingin kuat di dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, sebab melayani Tuhan itu tidak bebas dari tantangan, tidak bebas dari masalah. Kamu harus belajar setia sampai akhir dan memandang Tuhan. Maka kamu akan tetap kuat. Ini perkara yang pegang terus sampai saat ini, saudara. Keselamatan dan kesetiaan sampai langkah terakhir tidak bisa dipisahkan, saudara. Ada lagu dulu, masih ingat? Bukan langkah pertama menentukan, tapi langkah yang terakhir. Ada orang begitu menggebu-gebu pada langkah yang pertama, saudara. Ya, fall in love kepada Tuhan. Wah, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Tapi lama-kelamaan, saudaraku, imannya makin surut, kesetiaannya makin pudar, saudaraku, ketaatannya makin tidak karu-karuan. Itu bukan lifestyle orang percaya. Keselamatan dan kesetiaan sampai langkah yang terakhir tidak bisa dipisahkan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya percaya orang yang diselamatkan itu adalah orang yang bisa setia sampai akhir, bukan sampai bosan, bukan saya bilang mana tahan, tidak, tapi sampai langkah yang terakhir. Orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Teladan di Kristus, saudara. Mengapa dia memiliki nama di atas segala nama? Karena dia taat sampai mati di atas salib. Darahnya dan air habis sampai tetesan yang terakhir. Dan pada saat terakhir dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Ini berbicara tentang penyerahan total, penyerahan dan kesetiaan sampai akhir. Saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, dihambat malah merambat. Yang pertama, ingatkan saudara, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Jangan biarkan hal-hal yang merintangi saudara maju dalam Tuhan. Lemparkan jauh-jauh. Saudara tahu persis apa yang sering menghalangi saudara setia kepada Tuhan. Saudara tahu persis. Lemparkan itu jauh-jauh. Yang kedua, berlomba dengan tekun. Ya, berlomba dengan tekun. Jangan bosan di tengah jalan. Yang ketiga, ingat saudara, memiliki fokus yang jelas, memandang Kristus. Kalau saudara kita merambat di
tengah hambatan, tetap kuat di tengah goncangan, memiliki fokus yang jelas, Kristus yang kita pandang, yang kita sembah, yang kita layani. Satu kisah yang pasti saudara sudah hafal semua, pada waktu Petrus berjalan di atas air. Seumur hidup dia baru mengalami berjalan di atas air, karena dia taat kepada suara Tuhan, mari, dan dia lompat dari perahu dan berjalan di atas air. Semua kita kenal dengan cerita itu. Mungkin Petrus terheran-heran, seumur hidup dia baru bisa berjalan di atas air, melawan hukum alam. Sebab berat jenis manusia itu lebih berat dan harusnya tenggelam, tapi dia bisa berjalan di atas air. Kita tahu semua cerita ini, bukan? Pada waktu dia tidak fokus kepada Tuhan, dia bisa mulai lihat dinginnya di bawah air. Dia merasakan tiupan angin yang begitu keras, dan dia mendengar gelombang air sekitarnya. Imannya mulai tidak fokus, dan tidak fokus kepada Tuhan, mulai goyah. Dan Alkitab katakan pada saat itu Petrus tenggelam. Ingat saudara, kalau kita ingin tetap merambat di tengah hambatan, fokus kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan, dalam ibadah, dalam doa, dalam merenungkan firman, dalam berjemaat, walaupun Anda sekarang tidak di gereja, katakan, Lord, Tuhan, we are the body of Christ. Kami adalah tubuh Kristus. Kami akan setia. Walaupun kami berapa bulan ini tidak di gereja, kami setia kepadamu, sebab engkau juga setia kepadaku. Saudaraku, yang berikutnya, teladani Kristus. Setia sampai langkah yang terakhir. Saya baca sebuah literatur Napoleon Bonaparte, seorang yang terkenal, saudara ingat, dalam Perang Dunia jauh-jauh sebelum, saudaraku. Dia dari Perancis, waktu kan melawan musuhnya di Rusia, dia kumpulkan anak buahnya. Napoleon Bonaparte berkata, siapa yang takut perang, pulang. Dan ternyata dalam anak buahnya yang takut, pulang beberapa. Tinggal beberapa. Dan dia berkata, kalau ada 300 dari kamu yang setia, saya adalah salah satunya. Kalau cuma ada 100, saya adalah salah satunya yang setia. Kalau cuma 10, saya salah satu dari yang 10. Kalau cuma 1, sayalah orangnya. Saudara-saudara, beranilah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kerinduan kau kamu setia sampai langkah yang terakhir. Walaupun di tengah-tengah situasi virus corona, engkau tetap Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang setia. Ibrani 5, 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji Tuhan. Walaupun saat itu Yesus dalam keadaan manusia, dia adalah the Son of God, Putra Allah, dia belajar taat. Dia belajar taat sampai mati di salib. Itulah kehendak Bapa. Itulah sebabnya. Dan setelah ia mencapai kesempurnaannya, karena dia taat, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang percaya dan taat kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dihambat, tetap merambat. Kenapa saudara-saudara? Sebab di dalam kita ada kekuatan Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kamu lebih besar di roh apapun yang ada di dalam dunia. Saya berdoa bagi semua pendengar, baik jemaat GBT Anugerah, mungkin saudara lain, saudara seiman dimanapun, kiranya renungan ini memberikan mereka kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan bersama Tuhan kita selalu menang.